Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan masih tetap dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Adik-adikku, kembali lagi kita bertemu di video pembelajaran matematika dalam materi bangun datar segitiga dan segi empat ya. Pada pertemuan kali ini adik-adik kita akan membahas materi yaitu tentang cara menghitung luas dan keliling dari layang-layang ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu mencari luas dan keliling persegi, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, dan jajar genjang. Oke adik-adik, tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Mohon diikuti, disimak dengan sebaik-baiknya, agar adik-adik semua bisa menjadi lebih paham. Selamat belajar. Oke adik-adik, sebelum kita mencari luas dan keliling dari layang-layang ya, terlebih dahulu kita pahami dulu adik-adik ini tentang pengertian dari layang-layang ya. Layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan saling membentuk sudut ya. Seperti itu ya adik-adik pengertian dari layang-layang. Nah, kalau kita ilustrasikan gambar layang-layangnya seperti ini. Misalkan ada sebuah layang-layang A, D, C, B ya atau A, B, C, D. Nah, dari gambar layang-layang ini adik-adik, kita dapat simpulkan nih bahwa sifat layang-layang kita bisa kenali. Yang pertama, layang-layang itu mempunyai dua pasang sisi yang panjangnya sama ya. Panjangnya sama yang mana? Berarti sisi AD dengan sisi CD ini sepasang sisi yang panjangnya sama ya. Kemudian sisi AB dengan sisi CB juga sepasang sisi yang panjangnya sama. Berarti mempunyai dua pasang sisi yang panjangnya sama ya. Kemudian sifat layang-layang yang kedua mempunyai satu pasang sudut yang berhadapan yang besarnya sama ya. Satu pasang berarti sudut A dengan sudut C, nih sepasang sudut ini ya, dua sudut ini berarti besarnya sama. Kemudian mempunyai 4 titik sudut ya, berarti sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ada 4 sudutnya. Berikutnya, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yang mana diagonal? Yang ini ya, berarti garis BD dengan garis AC ya, berpotongan tegak lurus. Kemudian, salah satu diagonal bangun ini membagi dua sama panjang diagonal yang lain. Nah, artinya diagonal BD ini ya membagi dua diagonal AC ya. Jadi dari A ke O dengan dari O ke C ini panjangnya sama ya karena dipotong oleh garis diagonal BD. Berikutnya, adik-adik, layang-layang hanya mempunyai satu simetri lipat. Yang mana? Yang ini ya, simetrinya BD. Jadi kalau misalkan dari titik C ini dilipat ke sini, ke A, itu cuma satu ya. Cuma satu simetri lipat, tidak bisa atau tidak ada simetri lipat yang lain. Seperti itu adik-adik tentang sekilas pengertian dan sifat dari layang-layang. Oke, selanjutnya kita cari bagaimana untuk menemukan rumus dan keliling dari layang-layang. Nah, di sini adik-adik, dari gambar ini ya, dari gambar layang-layang A, B, C, D, kita bisa tentukan nih luas layang-layangnya ya, seperti ini kita bahas bareng-bareng. Luas layang-layang diperolehnya itu dari setengah dikali D1 dikali D2 ya. Di mana D1-nya itu adalah diagonal ke 1 atau panjang BD ya. Diagonal ke 1 berarti diagonal yang tegak ya. Diagonal BD nih. Dari B ke D ini kita namakan diagonal ke 1. Kemudian D2-nya adalah diagonal kedua ya atau panjang AC dari A ke C. Nih, dari sini kita namakan diagonal kedua ya. Jadi, untuk mencari luas layang-layang diperoleh setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian, bagaimana adik-adik untuk mencari kelilingnya? Nah, seperti ini ya.
Keliling layang-layang kita peroleh dari menjumlahkan keempat sisi ya, keempat sisi dari layang-layang ini ya, yaitu sisi AD, DC, CB dan BA ya. Keempat sisinya kita bisa jumlahkan untuk mencari keliling dari layang-layang. Atau simpelnya adalah 2A dikali 2B. Yang mana A ya? AD kita misalkan A, DC juga kita misalkan A. Kenapa sama-sama A? Karena panjangnya sama. CB dengan BA ini kita namakan sisi B ya, karena panjangnya pun sama. Jadi A-nya ada 2, B-nya ada 2, atau 2A kali 2B. Nah, seperti itu ya adik-adik, untuk mencari keliling layang-layang dan juga luas dari layang-layang. Oke, kita terapkan ya adik-adik dalam sebuah soal yang sudah disiapkan, dan mohon disimak sebaik-baiknya agar bisa lebih mengerti ya untuk mencari luas dan keliling layang-layang. Nah, di sini adik-adik ada sebuah soal nih. Budi memiliki kamar yang di dinding kamarnya terdapat hiasan berbentuk layang-layang dengan panjang diagonalnya 24 cm dan 20 cm. Pertanyaannya, berapakah luas hiasan dinding tersebut? Nah, berarti yang ditanyakannya di sini adalah luas layang-layang ya adik-adik. Nah, kita ketahui nih gambar layang-layangnya misalkan seperti ini, kita misalkan ya. Cara menyelesaikannya berarti kita ketahui nih adik-adik bahwa di sini D1-nya atau diagonal ke satunya adalah 24 ya dari sini. 24 diagonal satunya, berarti diagonal 2-nya juga sudah kita ketahui 20 cm. Nah, berarti kalau kita terapkan dalam gambar, D1 itu garis yang ini ya adik-adik nih. Dari A ke C ya, atau dari A ke C atau dari C ke A ya, 24 cm. Diagonal keduanya adalah 20 cm. Dari B ke D ya, 20 cm. Yang ditanyakan di sini adalah luas hiasan dinding ya. Di sini karena luas hiasannya itu adalah berbentuk layang-layang, berarti kita cari luasnya pakai rumus luas layang-layang. Berarti kita jawab luas layang-layangnya setengah dikali D1 dikali D2. Kemudian setengah dikali D1-nya sudah ada, kita masukkan dari sini 24. D2-nya juga sudah ada ya dari sini 20. Nah, berarti setengah 24 kali 20 adalah 480. Setengah kali 480 adalah 240 cm persegi ya. Nah, jadi kita dapat simpulkan ya adik-adik, luas hiasan dinding di kamar Budi ya, luasnya itu ya adalah 240 cm persegi. Ya, seperti itu adik-adik. Untuk contoh yang pertama, mencari luas dari layang-layang. Berikutnya kita lanjut di soal yang keduanya. Oke adik-adik, di soal yang kedua ini, perhatikan gambar di bawah ini ya. Misalkan ada sebuah layang-layang A, B, C, D ya, layang-layangnya. Di sini soalnya diketahui layang-layang tersebut memiliki panjang sisi yang berdekatan berturut-turut adalah 9 cm dan 12 cm. Pertanyaannya, hitunglah keliling layang-layang tersebut. Nah, di sini adik-adik kita pahami sisi yang berdekatan berturut-turut 9 cm dan 12 cm. Berarti yang berdekatan itu yang ini ya adik-adik. Sisi AB dengan sisi BC itu panjangnya 9 dan 12. Pertanyaannya, hitunglah kelilingnya. Nah, berarti kita sudah ketahui nih. Sisi AB, nah di sini ya, sisi AB itu panjangnya sama dengan sisi AD. Berarti AB dan AD panjangnya adalah 9 cm. Kemudian sisi BC, nah sisi yang ini ya, sisi BC panjangnya juga sama dengan sisi DC, yaitu 12 cm. Yang ditanyakan keliling layang-layang tersebut berapa? Nah, berarti
Keliling layang-layang bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan semua sisi dari layang-layang tersebut. Nah, berarti kita jumlahkan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA ya. Berarti masukkan sisi AB-nya 9, sisi BC-nya 12, sisi CD-nya 12 dan sisi DA-nya 9. Berarti keliling dari layang-layang tersebut adalah 42 cm ya. Maka kita dapat simpulkan keliling layang-layang tersebut adalah 42 cm. Nah, seperti itu ya adik-adik. Untuk mencari cara mencari ya keliling dari layang-layang. Oke, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Contohnya kita lanjutkan ya di contoh yang ketiga, biar adik-adik semua lebih paham lagi. Nah, di sini adik-adik, di soal yang ketiga ada sebuah soal. Sebuah layang-layang memiliki luas 375 cm persegi dan panjang diagonal vertikalnya adalah 50 cm. Pertanyaannya, berapakah panjang diagonal yang satu lagi atau diagonal yang horizontal atau diagonal yang mendatarnya ya. Jadi, yang nomor 3 ini kita mencarinya adalah panjang diagonal yang satu laginya ya. Jadi diagonalnya cuma baru ada satu. Nah, kita umpamakan ada sebuah layang-layang seperti ini adik-adik. Ada layang-layang A, B, C, D ya. Di sini kita sudah ketahui bahwa D1-nya adalah 50 cm. Dari sini ya, diagonal vertikalnya 50 cm. Kita anggap saja diagonal ke 1 karena diagonal vertikal AC ya. Diagonal AC atau diagonal vertikal yang tegak berarti ya. Kemudian sudah diketahui luasnya 375 cm persegi. Luasnya ya. Nah, berarti yang ditanyakan panjang diagonal horizontalnya. Yang ditanyakan yang ini nih adik-adik. Panjang BD ya. Dari B ke D panjangnya berapa? Atau panjang diagonal kedua. Nah, dapat kita cari seperti ini nih adik-adik. Karena mencari D2 dan luasnya sudah diketahui ya, berarti pakai saja rumus luas layang-layang. L sama dengan setengah dikali D1 kali D2. Kita masukkan, luasnya sudah ada nih, luasnya 375 dikali setengah, dikali D1-nya juga sudah ada. Yang dicarinya ini nih adik-adik ya, D2-nya berapa? Kita cari berarti 375 masukkan lagi setengah dikali 50 hasilnya adalah 25 cm dikali D2 maka dapat kita ketahui D2 itu sama dengan 375 dibagi dengan 25 ya caranya. Berarti D2-nya adalah 15 cm. Nah, ini sudah kita temukan nih adik-adik bahwa diagonal keduanya ya, jadi panjang diagonal horizontal atau diagonal keduanya adalah 15 cm. Nih dari B ke D ya, panjangnya 15 cm. Oke, seperti itu adik-adik untuk soal yang ketiga contohnya. Dilanjutnya, soal yang keempat, satu lagi, biar adik-adik menjadi lebih paham cara mencari luas dan keliling dari layang-layang. Oke, adik-adik di sini untuk soal yang terakhir ya, contoh yang keempat, sebuah layang-layang memiliki panjang PT 12 cm, KT 9 cm, dan RT 40 cm. Pertanyaannya, tentukan keliling layang-layang tersebut. Nah, kita ilustrasikan gambarnya biar lebih mudah memahami ya adik-adik. Misalkan di sini karena di sininya PT, KT, dan RT berarti kita misalkan layang-layangnya PQRS ya. Titik tengahnya adalah T. Nah, di sini panjang PT-nya nih adik-adik, panjang PT-nya adalah 12 cm ya dari P ke T 12. Kemudian kita nih dari Q ke T, kita-nya adalah 9 cm. Sampai sini ya. Kita awas nih, bukan QS. Jadi sampai kita 9 cm. Dan RT ya, panjang RT 40. Nih dari R ke T. Dari R ke T adalah 40 cm. Pertanyaannya,
Tentukan keliling layang-layang tersebut berapa. Nah, di sini adik-adik, untuk mencari keliling layang-layang, kita menjumlahkan keempat sisinya, ya kan? Cara cara mencarinya adalah dengan cara menjumlahkan keempat sisi layang-layangnya, yaitu sisi PQ ditambah QR tambah RS dan tambah SP atau PS. Di sini keempat sisinya ini belum kita ketahui panjangnya berapa nih adik-adik, ya kan? Belum kita ketahui. Maka cara mencarinya kita perhatikan nih adik-adik. Kita cari dulu ya panjang PQ dulu nih dari sini, panjang PQ. Bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan. Ini kalau kita teliti, ini adalah segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku PTQ. Nih, segitiga siku-siku. Berarti untuk mencari PQ kita gunakan teorema Pitagoras, yaitu mencari sisi miring dari segitiga siku-siku. Berarti mencari PQ kita dapat simpulkan dengan Pitagoras, PQ pangkat 2 sama dengan PT pangkat 2 ditambah QT pangkat 2. Kita masukkan PQ pangkat 2 itu adalah PT-nya 12. Dari sini ya, P ke T 12 pangkat 2. Ditambah QT-nya, dari Q ke T-nya 9. Berarti 9 pangkat 2. Kita operasikan PQ pangkat 2 itu, ya 12 pangkat 2 adalah 144. Ditambah 9 pangkat 2 adalah 81. Berarti PQ pangkat 2-nya adalah 225. Kemudian supaya pangkat 2-nya hilang, maka 225-nya harus kita akarkan nih adik-adik. Ya, jadi PQ sama dengan akar 225. Berarti akar 225 yaitu 15 cm. Nah, maka kita dapat simpulkan panjang PQ dengan panjang PS ya, PQ dengan PS nih, PQ dengan PS itu kan panjangnya sama nih adik-adik ya. Panjangnya berarti 15 cm karena panjang PQ-nya 15. Dari sini kita ketahui berarti PS-nya juga 15. Oke, sudah diketahui ya adik-adik nih. Dua sisi ini sudah kita ketahui 15 cm. Tinggal kita mencari dua sisi yang ini nih, QR dengan RS atau SR ya, panjangnya berapa. Dengan Pitagoras lagi. Karena apa? Karena ini nih adik-adik, ini juga sebetulnya ya segitiga siku-siku nih. QR adalah sisi miring dari segitiga siku-siku yang ini sebetulnya. Maka kita dapat cari lagi dengan Pitagoras ya, mencari sisi miring segitiga siku-siku. QR pangkat 2 sama dengan QT ya, QT pangkat 2 ditambah RT pangkat 2. Berarti QR pangkat 2 itu adalah QT-nya 9 pangkat 2 ditambah RT-nya adalah 40 pangkat 2. Berarti QR pangkat 2 itu sama dengan 9 pangkat 2-nya 81 ditambah 40 pangkat 2-nya 1600. 40 kali 40 ya, 1600. Berarti QR pangkat 2 sama dengan 1681. Maka supaya pangkat 2-nya hilang, 1681-nya harus diakarkan. Berapa akar 1681? Berarti akarnya adalah 41 cm. Nah, nih adik-adik. Berarti panjang QR-nya adalah 41 ya. Karena QR-nya 41 berarti RS atau SR juga 41 ya. Jadi QR panjangnya sama dengan SR yaitu 41 cm. Nah, sudah kita ketahui sekarang adik-adik. Ini PQ-nya 15 ya, berarti kita masukkan. Nah, untuk mencari kelilingnya PQ-nya 15, QR-nya 41 ya, RS-nya atau SR-nya 41 juga dan SP atau PS-nya 15. Berarti keliling layang-layang ini ya adalah 112 cm. Nah, seperti itu adik-adik untuk mencari keliling dari layang-layang apabila diagonalnya yang diketahui ya. Sampai di sini dulu adik-adik untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini.
Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya dan jangan lupa untuk tetap latihan. Di sini saya sudah siapkan sebagai bahan evaluasi kita pada pertemuan kali ini beberapa soal, silakan boleh dikerjakan ya. Oke, adik-adik, di sini ada sebuah soal yang sudah disiapkan. Layang-layang memiliki ukuran diagonal-diagonal yaitu 10 cm dan 15 cm. Berarti kita misalkan saja 10 ini D1 ya, 15 D2. Pertanyaannya, tentukan luas bangun layang-layang tersebut ya. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar layang-layang berikut. Ada layang-layang A, B, C, D nih. Ya, sudah diketahui diagonalnya. Nah, di sini jika panjang AT ya dari A ke T 12, kemudian dari B ke T 15 dan dari C ke T adalah 20, tentukan keliling layang-layang tersebut. Nah, berarti yang kedua ini contohnya sudah ada tadi di pembahasan contoh soal yang keempat ya, adik-adik. Silahkan dikerjakan. Boleh secara mandiri ataupun berkelompok, tapi tetap jaga kesehatan dan patuhi terus protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya menjadi paham tentang mencari luas dan keliling layang-layang. Oke, sampai ketemu lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.